19-16-01-001, Prodi Ekonomi Syariah D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat UAS dengan mata kuliah Kebang Sentralan dengan dosen pengampu Ibu Usi Adila Arsi, SE, SY, MSI. Baiklah, pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli yang dimiliki oleh suatu negara. Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kestabilan kebijakan moneter. Keberhasilan kebijakan tersebut biasanya dapat diukur melalui peningkatan lapangan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan harga jual beli suatu barang. Jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut adalah kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Yang pertama, kebijakan ekspansif atau monetary expansive policy merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan kontraktif merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang dapat mengatasi inflasi. Kebijakan ini dilakukan juga dalam upaya mengurangi penyebab-penyebab inflasi tersebut. Maka dari itu, kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan dari kebijakan moneter. Suatu kebijakan moneter dilakukan pasti ada latar belakang tertentu dan untuk tujuan tertentu. Kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan, antara lain, yang pertama untuk mengatasi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi negara berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang stabil dan berdampak baik pada kondisi ekonomi negara merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Untuk mengetahui kestabilan keuangan dan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang perlu disediakan untuk mengukur keberhasilan tujuan kebijakan tersebut. Beberapa instrumen kebijakan moneter, antara lain, yang pertama, open market operation atau bisa disebut juga dengan kebijakan operasi pasar terbuka, merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Yang kedua, kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu character, capability, collateral, condition of economy. Yang kelima, kebijakan dorongan moral merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Contoh kebijakan moneter. Setelah kita membahas berbagai aspek mengenai instrumen kebijakan moneter, berikut ini adalah contoh dari kebijakan moneter. Contoh pertama dapat kita lihat kondisi tingkat kegiatan atau tindakan ekonomi suatu negara masih berada di harapan atau belum sesuai dengan target. Dengan kondisi ini, biasanya negara akan menurunkan suku bunga sehingga warga akan mulai dan semakin banyak yang meminjam ke bank. Dengan pinjaman dari bank tersebut, maka dapat meningkatkan nilai investasi yang ada di masyarakat. Contoh yang kedua mungkin terjadi adalah ketika inflasi di suatu negara terjadi, maka biasanya Bank Sentral akan menaikkan cadangan kasnya. Dengan melakukan kebijakan tersebut, maka uang yang beredar dapat dikurangi. Namun saat negara mengalami kondisi sebaliknya,
Sebaliknya, bank sentral akan memilih untuk segera menurunkan cadangan kasnya agar peredaran uang yang dapat bertambah. Dengan demikian, masyarakat akan tertarik dan terdorong untuk meminjam uang ke bank. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.